Belajar itu seperti menanam pohon. Kalau akarnya dangkal, pohon akan mudah tumbang. Tapi kalau akarnya kuat dan dalam, ia akan kokoh menghadapi badai. Pertanyaannya, sudahkah pembelajaran kita menumbuhkan akar yang dalam? Halo calon Bapak Ibu guru muda, bersama saya Rika Apriliana. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk membahas apa itu pembelajaran mendalam. Dalam praktik pendidikan, kita sering menjumpai situasi di mana murid tampak aktif di kelas, berdiskusi, mengerjakan tugas, bahkan presentasi. Namun beberapa waktu kemudian mereka kesulitan menjelaskan kembali inti dari materi yang telah dipelajari. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar belum tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Disinilah konsep pembelajaran mendalam hadir sebagai solusi. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang menekankan penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuan utamanya bukan sekedar menyelesaikan materi kurikulum atau mengejar nilai ujian, melainkan membantu murid memahami esensi pengetahuan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam berawal dari kesadaran bahwa belajar bukan hanya proses menerima informasi, tetapi proses membangun makna. Pendekatan ini menjadi penyempurna dari berbagai model sebelumnya seperti CBSA, Pakem, dan CTL yang dalam praktiknya terkadang menekankan keaktifan fisik dibanding kedalaman berpikir. Dalam pembelajaran mendalam, yang menjadi fokus utama adalah bagaimana murid benar-benar memahami konsep, mampu mengaitkan dengan pengalaman nyata, serta merefleksikan proses belajarnya. Pembelajaran mendalam ini memiliki 3 prinsip atau pilar utama. Yang pertama adalah berkesadaran atau mindful. Guru dan murid hadir secara utuh dalam proses belajar, kemudian memahami apa yang dipelajari dan mengapa hal tersebut penting. Guru memantik rasa ingin tahu melalui pertanyaan reflektif dan kontekstual. Yang kedua adalah bermakna atau meaningful. Materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tidak berhenti pada teori, tetapi dihubungkan dengan realitas sehingga murid mampu terlihat manfaatnya secara langsung. Yang ketiga adalah mengembirakan atau joyful. Lingkungan belajar diciptakan dalam suasana yang aman, positif, dan suportif. Murid merasa nyaman untuk mencoba, bertanya, bahkan melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Pembelajaran mendalam juga diarahkan untuk membentuk 8 dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mampu mengamalkan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kewarganegaraan, di mana memiliki kepedulian sosial, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab sebagai warga, bangsa, dan dunia. Yang ketiga adalah penalaran kritis, yaitu mampu mengolah dan mengevaluasi informasi secara logis untuk memecahkan masalah. Yang keempat adalah kreativitas, yaitu murid berpikir inovatif dan menghasilkan gagasan orisinal. Yang kelima adalah kolaborasi, yaitu bekerja sama secara efektif dan menjunjung semangat gotong royong. Yang keenam adalah kemandirian, yaitu bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar. Yang ketujuh adalah kesehatan, yaitu dengan menjaga keseimbangan fisik dan mental atau well-being. Yang kedelapan adalah komunikasi, yaitu menyampaikan ide secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Dimensi ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh karakter, sikap, dan keterampilan hidup. Dalam implementasinya, pembelajaran mendalam mencakup 3 tahapan pengalaman belajar. Yang pertama adalah memahami. Murid membangun pemahaman konsep secara mendalam. Yang kedua adalah mengaplikasi, yaitu murid menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata atau situasi autentik. Yang ketiga adalah merefleksi. Murid mengevaluasi proses dan hasil belajar untuk perbaikan berkelanjutan. Tahapan ini memastikan bahwa belajar tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi berkembang menjadi proses berpikir yang berkesinambungan. Agar pembelajaran mendalam berjalan optimal, terdapat 4 komponen penting dalam perencanaannya. Yang pertama adalah praktik pedagogis yang mendorong berpikir kritis dan analitis siswa. Yang kedua adalah kemitraan pembelajaran, yaitu antara guru, murid, dan pihak terkait.
Yang ketiga adalah lingkungan belajar yang aman secara fisik dan emosional. Dan yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman. Masih banyak yang beranggapan bahwa mendalam berarti materi lebih sulit atau tugas lebih banyak. Padahal kedalaman belajar bukan terletak pada tingkat kesulitan soal, melainkan pada proses pengolahan makna dan refleksi kritis. Tantangan terbesar bagi guru adalah menggeser fokus dari sekadar aktivitas yang terlihat ramai menjadi aktivitas yang benar-benar melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Pada akhirnya, pembelajaran mendalam mengajak kita untuk mengubah paradigma dari sekadar menyelesaikan kurikulum menjadi membangun pemahaman yang bertahan lama. Belajar bukan tentang seberapa banyak materi yang selesai, tetapi seberapa dalam makna yang tertanam. Dengan menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, pendidikan tidak lagi hanya menghasilkan murid yang pandai menjawab soal, tetapi individu yang mampu berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan nyata. Sekian dari saya, terima kasih.